Selamat sore Pak Agus dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok 1 akan membahas tentang awal kehidupan manusia dan memilih topik aborsi. Lalu perkenalkan saya sendiri Purohito Catur Bakti Acarya dan ada teman saya Alicia Janet, lalu ada Jose Giordano, lalu ada Rizda Meyanti, lalu ada Gusti Ayu Putu Senjaledi, dan ada teman saya Atalia Almaida Maharani. Di presentasi kali ini kami membagi ada 6 bab. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua kasus, yang ketiga deskripsi topik, lalu yang keempat ada penilaian moral terhadap topik, yang kelima penilaian kasus konkret, dan yang terakhir ada penutup. Bab pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil penelitian Guttmacher Institute yang dikutip soulpost.com Senin 17 Februari 2020 mengungkap ada 37 aborsi pada 1.000 wanita usia produktif bereproduksi 15-49 tahun setiap tahunnya di Indonesia. Angka prediksi ini cenderung cukup tinggi jika dibandingkan dengan aborsi di negara Asia lainnya. Dari 4,5 juta kelahiran per tahun di Indonesia, sekitar 760.000 atau 17% tidak diinginkan atau direncanakan. Aborsi paling banyak dilakukan wanita yang sudah menikah berusia 30-39 tahun dengan tingkat pendidikan SMA. Angka yang ditunjukkan dalam kasus ini tidaklah sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi, yaitu keinginan diri sendiri atau dapat diartikan seorang melakukan itu karena terjadinya kehamilan di luar nikah, lalu bisa juga faktor lingkungan sekitar atau orang lain yang bisa jadi karena paksaan dari pasangannya. Kemudian dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit bagi seorang ibu untuk merawat kehamilan mereka yang tidak diinginkan, terutama hasil pemerkosaan, maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu juga, perempuan mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama maupun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Dalam sistem hukum di negara Indonesia pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat dalam keadaan janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktek aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian, undang-undang ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis. Pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan kembali menegaskan bahwa pada dasarnya, undang-undang melarang adanya praktik aborsi, pasal 75 ayat 1. Selanjutnya, ini bagian kasus. Di sini, kelompok kami mengambil kasus yang diangkat dari kisah nyata salah satu anggota kelompok yang berinisial LS, di mana sewaktu dia SMA, dia mempunyai sahabat berinisial SE yang sudah melakukan aborsi sebanyak 3 kali dalam setahun. SE ini melakukan aborsi tanpa sepengetahuan orang di sekitarnya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kejadian awalnya dimulai sejak SE berumur 15 tahun. Pada saat itu, SE duduk di kelas 9 SMP, yang dicurigai hamil karena perutnya yang semakin besar dan tidak seperti orang biasa atau orang yang buncit pada umumnya. Ternyata, dugaan bahwa SE hamil terbukti benar. SE melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang berinisial RE.
yang membuat SE hamil. Sehingga beberapa waktu kemudian SE melahirkan seorang anak bayi tepatnya pada kelulusan SMP. Namun kelahiran bayi tersebut tidak diharapkan oleh pihak SE maupun pihak keluarga, walaupun pihak keluarga dari RE siap bertanggung jawab. Karena pihak SE tidak menginginkan SE untuk menikah, melainkan tetap melanjutkan sekolah. Pada akhirnya, pihak dari SE memilih untuk menjual bayi tersebut dengan harga 9 juta kepada orang lain. Dari kejadian tersebut, tidak disangka SE tetap melakukan kesalahan yang sama. Tepat pada saat SE duduk di bangku SMA, SE kembali melakukan hubungan badan dengan RE pacarnya, dan SE hamil. Namun kali ini SE tidak mencoba untuk mempertahankan kehamilannya lagi, melainkan lebih memilih untuk melakukan aborsi dengan cara memenumpil penggugur kehamilan, dan SE melakukan aborsi ini tanpa pengetahuan kedua orang tuanya. Tetapi hal itu diketahui oleh teman-temannya. Selanjutnya, seakan tidak belajar dari pengalaman, SE melakukan aborsi yang kedua kali. Namun, kehamilan kali ini dikarenakan SE melakukan hubungan badan bukan dengan pacarnya, melainkan dengan selingkuhannya. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh pacarnya RE, melainkan dia mengetahui dari orang lain. Mengetahui hal tersebut, pacarnya RE merasa sakit hati sehingga memilih untuk putus dengan SE, dan RE juga memberitahukan kejadian tersebut pada orang tua SE, bahwa SE melakukan hubungan badan dengan orang lain hingga hamil dan melakukan aborsi. Bahkan lebih parahnya, RE menyebarluaskan berita tersebut kepada orang banyak. Dari kejadian tersebut, tanpa ada rasa malu dan rasa bersalah, SE melakukan aborsi yang ketiga, yang disebabkan oleh hubungan badan antara SE dengan selingkuhannya. SE melakukan aborsi kembali dengan meminum pil penggugur kehamilan. Hal ini diketahui oleh banyak orang, terutama teman-teman SE, sehingga dari kejadian itu, teman-teman SE mulai menjauhi SE karena mereka berpikir bahwa tindakan yang dilakukan oleh SE itu sudah di luar batas. Dari berita yang sudah menyebar, akhirnya pihak sekolah yang ditempati oleh SE ini membuat keputusan untuk mengeluarkan SE. Namun, orang tua dari SE tetap menginginkan anaknya untuk melanjut sekolah. Tetapi dari pihak sekolah tidak mau menerima alasan apapun dan tetap memutuskan untuk mengeluarkan SE dari sekolah. Semenjak kejadian dan berita yang sudah menyebar tersebut, SE akhirnya merasa malu, tidak ingin keluar rumah, dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Bahkan, SE juga tidak aktif di media sosial berbulan-bulan. Yang ketiga, deskripsi topik. Yang pertama, kita akan membahas apakah aborsi itu? Aborsi adalah tindakan penghentian atau pengakhiran kehamilan yang disengaja. Aborsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu abortus provocatus therapeuticus dan abortus provocatus criminalis. Yang pertama, abortus provocatus therapeuticus, yaitu aborsi yang dilakukan atas pertimbangan medis atau kedokteran. Yang kedua, abortus provocatus criminalis, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan oleh tenaga medis yang sudah berpendidikan khusus. Terus, siapakah pelaku aborsi? Aborsi dilakukan oleh anak usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah, atau orang dewasa yang belum terikat oleh pernikahan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Kapan dilakukan aborsi? Aborsi biasanya dilakukan di saat kehamilan 12 minggu. Namun, jika aborsi pada kasus pemerkosaan dilakukan sebelum kehamilan 40 hari. Di mana aborsi dilakukan? Aborsi dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik Pratama, Utama, atau Setara, karena pelayanannya aman, bermutu, dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh dokter atau standar operasional yang sudah mendapat pelatihan dan bersertifikat. Ada juga yang melakukan aborsi di malpraktek,
dengan harapan biaya yang dikeluarkan lebih murah, namun tidak aman dan tidak baik untuk dilakukan. Terus mengapa aborsi dilakukan? Aborsi biasanya dilakukan itu mempunyai alasan, seperti tidak mendapatkan air saat melahirkan bayi tersebut. Ada juga yang takut ketahuan kalau sudah melakukan hubungan intim di luar nikah. Dan juga karena tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak. Namun sebagian besar, orang yang merupakan korban pemerkosaan melakukan aborsi karena tidak ingin melahirkan anak yang akan menambah penderitaannya. Dan dengan lahirnya anak itu, ia akan selalu teringat kembali peristiwa pemerkosaan yang telah dialaminya. Bagaimana aborsi dilakukan? Aborsi biasanya dilakukan dengan cara operasi oleh ahli medis. Namun, aborsi juga bisa dilakukan secara mandiri oleh si pelaku, yaitu dengan meminum pil. Selanjutnya, 4 penilaian moral terhadap topik. Hidup manusia adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Anugerah dan karunia Tuhan yang besar membuat manusia merasakan kehidupan. Manusia tidak dapat menciptakan kehidupannya sendiri, sehingga tindakan manusia untuk mencampuri kehendak Tuhan dalam menciptakan sebuah kehidupan sangat tidak dibenarkan secara moral. Apalagi manusia melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup manusia lain. Bahkan dalam keadaan yang masih berbentuk janin sekalipun, itu merupakan sebuah tindakan yang jahat dan tidak bermoral. Contohnya yaitu tindakan aborsi yang dilakukan untuk tujuan menggugurkan kandungan yang masih berbentuk janin. Tindakan masalah keguguran sudah ada sejak lama pada sejarah manusia. Karena masalah keguguran tidak terlepas dari perhatian tenaga medis, ahli kesehatan, dan dokter. Tindakan masalah keguguran menyangkut keselamatan janin dalam kandungan dan keselamatan ibu. Bahwa tindakan aborsi merupakan kehamilan seseorang sebelum waktunya janin tersebut dapat hidup di luar kandungan ibu dan mengakhirinya secara sengaja. Penjelasan ini dari Sardikin Gina Putra dari Fakultas Kedokteran UI, sehingga aborsi dapat membahayakan nyawa ibu jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan di dunia medis. Dalam perspektif Abdul Qadir Audah, sebagaimana dikutip Maria Ulfa Ansar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya. Secara substantif, Nasaruddin Umar coba mengkonklusikan bahwa aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan janin sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Dengan bahasa yang berbeda, Rahmi Yuningsih mendefinisikan aborsi sebagai tindakan terminasi kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah operasi. Selanjutnya, yang kelima ada penilaian kasus konkret. Tindakan yang dilakukan SE merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak baik. Dilihat dari maksud tindakannya, mengaborsi dari janin sebanyak 4 kali itu tidak menggunakan hati nurani dan norma-norma yang ada. Jika dikaitkan dengan materi sebelumnya, tindakan yang dilakukan oleh SE merupakan tindakan sukarela sempurna. Tindakan yang dilakukan termasuk tindakan akibat buruk. Yang pertama ada aspek subjektif, yaitu tindakan yang dilakukan SE atas beberapa pertimbangan matang yang telah dipikirkan. Akhirnya memilih tindakan untuk mengaborsi janin yang ada di dalam kandungannya. Yang kedua ada aspek objektif, yaitu tindakan SE akan memberikan dampak dan akibat bagi orang lain.
Contohnya ketika SE melakukan aborsi, dampak buruknya akan didapat oleh janin yang dikandungnya. Tidak hanya itu, keluarga SE juga akan terkena dampaknya. Karena nama baik keluarga yang akan tercemar oleh perbuatan yang dilakukan SE. Alternatif tindakan dari SE sebaiknya lebih banyak bersyukur, berdoa, beribadah, dan beriman kepada Tuhan agar dijauhkan dari tindakan-tindakan yang negatif yang dapat merugikan dirinya. Beberapa masyarakat yang menerima aborsi karena pemerkosaan atau kehamilan yang tidak diinginkan karena alasan medis atau psikologis, sebagian menantang aborsi karena alasan moral, terutama aturan agama yang melarang adanya tindakan aborsi dan aturan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum tindakan aborsi ini tertera dalam UU Kesehatan dan ayat 75 nomor 1 UU No 36 tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Dalam pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan, aborsi hanya boleh dilakukan setelah melakukan tahap konseling atau penasehat pratindakan dalam konseling pasca tindakan oleh konselor yang berwenang. Baik, yang terakhir nomor 6 ada penutup. Ketika memahami arti hidup adalah anugerah, kita bisa mengartikannya sebagai rasa syukur atas karunia yang telah Tuhan berikan. Aborsi ini merupakan tindakan yang sangat keji dan tidak bermoral, karena tidak bisa mensyukuri anugerah dari Tuhan. Selain itu, secara tidak langsung, pelaku aborsi ini juga telah membunuh janin atau bayi yang belum mempunyai dosa apapun. Bayi atau janin itu hanya menjadi korban atas sebuah kesalahan dari suatu pasangan yang telah melakukan tindakan berhubungan badan di luar nikah. Tidak seharusnya tindakan itu dilakukan oleh pasangan yang belum menikah tersebut atau pasangan yang tidak mau terbebani dengan hadirnya seorang anak. Lalu sebagai manusia yang memiliki etika, sudah seharusnya bagi kita memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan. Bukan malah mengakhiri hidup seorang anak untuk lahir di dunia, namun tidak semua orang yang melakukan aborsi itu bersalah. Ada beberapa alasan medis yang mendukung tindakan aborsi tersebut, dan jika bayi atau janin tersebut masih tetap hidup, mungkin akan menghilangkan nyawa dari ibu dan seorang bayi tersebut. Dan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kasus aborsi ini adalah dengan tetap meneruskan kandungannya tanpa melakukan aborsi dan tidak perlu memikirkan rasa malu. Walaupun hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan, namun itu merupakan suatu pertimbangan yang lebih baik daripada tindakan aborsi. Jika kita berani mengambil sebuah tindakan, maka kita juga harus berani bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, kita harus mencegah hubungan terlarang atau hubungan badan di luar nikah agar terhindar dalam mengakhiri hidup manusia yang tidak berdosa dan tidak mencampuri kehendak Tuhan dalam menciptakan sebuah kehidupan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman bertanya di kelas sore hari ini. Terima kasih.